Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini kita bisa sekolah kembali, bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, segar, bisa belajar. Ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses belajar kita dipermudahkan oleh Allah, dilancarkan pelajaran kita, belajar kita dipermudah segala urusan kita. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak soleh. Siap. Hari ini siapa dari teman kalian yang tidak datang sekolah? Sila, Zidan, siapa lagi perempuan? Zadi. Baik, anak soleh. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Ya, lihat Pak Guru punya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dan tentang indahnya kebersamaan. Baik, perhatikan gambar di atas ya. Baik, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain keragaman suku bangsa. Apa itu keragaman suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Baik, lihat di situ contoh-contoh suku bangsa di berbagai pulau di Indonesia ya. Lihat, di pulau pertama di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada suku-suku. Suku Batak. Di mana daerahnya? Ya, Pulau Sumatera. Tempatnya di mana? Tepatnya di Sumatera Utara. Ya. Orang-orang Medan di sana mereka sukunya suku Batak. Baik. Dua suku Minangkabau. Ya, suku Minangkabau itu. Suku Minangkabau itu mereka dari daerah Padang, ya. Riau. Baik, sekarang suku Aceh. Ya, dari suku Aceh, mereka dari Aceh. Yang kedua di Pulau Jawa dan Bali. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku apa saja di situ? Suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Dan ketiga di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada suku apa saja? Suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Baik, keempat di pulau kita sekarang, Pulau Sulawesi. Kita berada di Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi suku apa saja yang kalian tahu? Suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Selain tiga suku tersebut, suku apa saja yang kalian tahu di Sulawesi? Suku apa? Ada suku Toraja, ya, orang-orang Toraja. Ada apa lagi? Ya, ada juga suku Bali juga di Sulawesi ya. Mereka berasal dari Pulau Bali. Nah, pergi ke Sulawesi. Baik, 5 kepulauan Nusantara.
Tenggara. Lihat, Nusa Tenggara, kalian tahu posisinya di mana? Nusa Tenggara itu berada di Indonesia Timur. Nah, kita Sulawesi ada di Indonesia Tengah, ya. Kalau Nusa Tenggara ada di Indonesia Timur, bagian Papua, Nusa Tenggara, NTT, NTB, mereka masuk ke mana? Indonesia Timur. Dan di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku apa saja? Suku Sasak. Nah, ada suku Sumba dan ada suku apa lagi? Suku Dawan. Baik, terakhir 6 di Kepulauan Maluku dan Papua. Ada suku apa saja di situ? Suku Tobelo, suku Dani, suku Asmat. Ya, jadi di Indonesia ini banyak sekali suku-suku dan ragam-ragamnya ya. Nah, kayak seperti firman Allah berfirman seperti ini, Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kata Allah, aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan membuat kalian beragam-ragam suku. Ya, dan Indonesia banyak sekali sukunya. Beragam sekali juga budayanya ya. Baik, perhatikan lagi. Nah, sekarang keragaman bahasa. Di setiap suku, setiap budaya memiliki bahasanya masing-masing ya. Seperti kita, suku Bugis memiliki bahasanya. Bahasa apa? Kita apa bahasanya yang dipakai? Bahasa Bugis. Tapi bahasa pemersatu untuk kita bahasa apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bagi kita semua. Karena kenapa? Bahasa Indonesia bahasa pemersatu karena setiap suku, masing-masing suku susah untuk memahami bahasa suku lain. Makanya diciptakan bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk mempersatukan kita, untuk saling memahami, ya, untuk saling memahami bahasa lain. Baik. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa daerah, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari mana? DKI Jakarta. Kalian tahu bahasa Batak bagaimana bunyinya? Siapa yang tahu di sini bunyi bahasa Batak? Bahasa Batak. Bahasa Batak itu terkenal dengan dialeknya yang keras pengucapannya ya. Nah, tapi mungkin dari suaranya saja keras. Kalau kita di luar orang Batak, ketika kita mendengar suara orang Batak berbicara, maka akan terdengar seperti kasar ya, tapi tidak seperti itu. Baik, sekarang bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda seperti Pak Guru pakai biasa ya. Pak Guru pakai bahasa Sunda itu terkenal dengan apa yang tahu? Siapa yang tahu? Dengan tutur kata yang lembut, ya, pengucapannya yang lembut. Ya, terus bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu seperti orang-orang Jakarta yang ucapkan seperti bagaimana kayak gua, lu, itu bahasa Betawi. Dia bukan bahasa gaul itu ya, tapi bahasa orang Betawi. Gua, lu, mau kemana lu? Gitu ya orang Betawi bicara. Lu mau kemana? Ada nya terakhir. Coba kalau bahasa Usman, bahasa Bugis, bagaimana? Usman orang Bugis, bagaimana tutur katanya orang Bugis? Siapa yang bisa ucapkan? Kenapa malu semua? Baik, perhatikan lagi. Nah, sekarang ketiga, keragaman rumah adat. Ya, setiap suku mereka memiliki rumah adatnya masing-masing. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Lihat di gambar, itu rumah adat mana? Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkona. Ya, seperti rumah adat orang Toraja ini ya.
Rumah Kedung Toraja bukan ini? Iya. Ya. Lihat lagi. Nah, di situ lihat. Rumah Joglo, Jawa Tengah. Itu rumah Joglo juga, rumahnya rumah panggung ya. Nah, lihat. Di situ ada juga rumah Gadang. Gadang itu dari bahasa Minang. Siapa itu artinya gadang? Di Minang itu ada namanya jam gadang. Ada rumah gadang. Siapa tahu artinya gadang? Nah, gadang artinya besar. Ya, dulu Pak Guru pernah tinggal di lingkungan orang-orang Minang. Mereka bilang kalau sesuatu yang besar disebutnya gadang. Sekarang rumah adat Papua. Apa disebutnya rumah adat Papua? Honai. Lihat rumahnya. Seperti apa itu? Seperti kubah ya. Hampir seperti kubah. Hampir seperti kubah. Dari apa itu atapnya? Seperti dari ijuk mungkin ya. Pak Guru kurang tahu. Dari ijuk. Perhatikan. Di sini ada keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Ya, lihat contoh pakaian adat. Itu ada namanya bundo kandung. Nah, dari mana? Sumatera Barat. Pakaian adat beskap dari mana? Jawa Tengah. Terus payas dari Bali. Coba, siapa yang tahu kalian semua bersukukan Bugis? Siapa yang tahu pakaian adat dari Bugis namanya? Nama pakaian adatnya? Siapa yang tahu di sini? Baju apa namanya? Biasa dipakai acara-acara pernikahan. Pakaian apa namanya? Tidak ada yang tahu? Baik, itu tugas untuk kalian ya. Kalian cari apa nama pakaian adat dari suku Bugis. Nah, baik. Begitu juga sekarang alat senjata tradisional. Sekarang ada namanya senjata tradisional. Perhatikan, senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Lihat, biasa orang-orang yang pakai pakaian adat itu biasanya disimpan senjata-senjata tradisionalnya ya. Nah, kayak parang. Biasa lihat tidak? Orang-orang mereka disimpan di itu ya. Nah, itu namanya, siapa yang tahu juga? Senjata tradisional dari Bugis. Siapa? Apa namanya? Badik ya. Senjata tradisional dari Bugis namanya badik. Nah, Masya Allah Usman tahu ya. Tapi bajunya siapa yang tahu nama baju tradisional suku Bugis? Baik, lihat di situ. Senjata tradisional rencong Aceh. Rencong namanya dari Aceh. Terus Kris dari mana? Jawa. Sekarang tombak Trisula dari mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Dan kalau Pak Guru dari Banten, siapa tahu senjata tradisionalnya? Kalau dari tempat Pak Guru itu senjata tradisionalnya adalah golok. Golok itu semacam parang, begitu ya. Nah, mirip dengan parang, itu namanya golok. Ya baik, anak soleh. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku, perhatikan, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Ya, jadi anak soleh. Anak soleh. Jadi kita telah tahu keberagaman suku bangsa yang ada di daerah masing-masing. Sekarang di lingkungan kita hidup di lingkungan suku Bugis, memiliki bahasanya tersendiri,
budayanya tersendiri, ya. Maka budaya yang ada di kita sebaiknya kita lestarikan, seperti pakaian adat. Anak soleh. Siap. Ya, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Baik, anak soleh. Siap. Sekarang coba, siapa kita dari suku Bugis? Siapa bisa sebutkan ciri khas dari suku Bugis itu tersendiri? Nah, ciri khas dari suku Bugis apa? Salah satu ciri khas dari suku Bugis mungkin biasanya pindah rumah. Kalau di pulau-pulau lain biasanya pindah rumah, orangnya saja yang pindah. Tapi kalau di kita di sini kalau pindah rumah, rumahnya juga ikut pindah. Baik, anak soleh. Sekarang Pak Guru berikan tugas untuk kalian berdiskusi mengamati tentang ciri khas dan keragaman budaya yang ada di suku kita, suku Bugis. Seperti alat-alat tradisionalnya, ya, pakaian tradisionalnya, terus maka kalian berdiskusi, saling bercerita tentang kebudayaan yang ada di lingkungan kita, yaitu suku Bugis. Ya, mengerti semuanya? Ya, coba kalian berdiskusi, tanyakan teman masing-masing apa saja yang pernah kita lihat di lingkungan kita, adat budaya, ya, yang ada di sekeliling kita. Baik, silakan. Dari diskusinya, ya, silakan berdiri, bacakan hasil dari diskusinya. Alat tradisional. Perhatikan dulu. Baik, perempuan. Alat tradisional. Badik, makanan khas Bugis, tape, burasa, barongko, sopudi, barongko, Apa lagi? abon, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk laki-laki. Oh, baju adatnya. Silakan. Pakaian tradisional, baju bodoh. Baju bodoh, ya. Baik, sekarang untuk perempuan. Siapa perempuan mau bacakan? Ya, baik, perempuan silakan. Pakaian tradisional, baju bodoh. Tradisional, badik, makanan, kepulung, berasa daging, kebuli, kerupuk, Ya, baik, itu tepuk tangan juga untuk perempuan. Baik, anak soleh. Baik, anak soleh. Ya, perempuan anak soleh. Jadi di lingkungan kita memiliki adat budaya dan tradisinya, ya, seperti pakaian. Lihat, apabila pakaiannya tidak sesuai dengan syariat kita, ajaran Islam, maka kita tidak boleh untuk memakainya. Misalnya perempuan apabila kurang cocok bajunya, kalau bajunya ketat sekali, maka lebih baik apabila ingin memakainya kasih besar bajunya, ya, kasih besar, kasih sesuaikan dengan ukuran badannya, jangan kekecilan sekali. Begitu juga laki-laki, ketika pakai baju adat, laki-laki harus menutup juga auratnya. Begitu juga adat dan tradisi yang lain. Apabila adat tradisinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, kebiasaannya tidak sesuai dengan Islam, maka kita tidak boleh melakukannya. Boleh kita lestarikan seperti pakaian adat Bugis yang dipakai laki-laki. Silakan kita bisa memakainya. Begitu juga ada budaya Indonesia, pakaian baju batik. Ya, boleh untuk pergi sekolah, boleh untuk bekerja, boleh juga dipakai sholat, karena tidak melanggar syariat. Tapi kalau baju batiknya kecil, misalnya dipakai perempuan, ketat, itu tidak boleh dipakai. Mengerti? Baik, anak soleh.
Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.